Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Semoga kita yang baca semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini, dan semoga untuk yang sakit diberikan kesembuhan segera ya. Sebelum kita mulai, saya absensi dulu untuk yang hadir. Adi Ayudia, ya. Al Azri, Lena Regina, Asifa, Aulidia, Divano, Dimas Baliwangi, Eka, Erna, sakit ya Mas Yan ya. Terus Ifnatul, Holidi, Abdul Bima, Nur Alif, Rizky Aditya, Rizi Safana, Royhan, Saiful Arif, Ferdi, Afri, Maulana, Novita, Nurul Muhammad, Putri, Ratna, Riana, Sandi, Saptia, Sarifatul, Wardatul, Winda, Zainal Abidin, Zaskia, Zaura. Ya. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kurang semangat ya. Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran kita atau layanan kita hari ini tentang kepribadian manusia. Kenapa kok saya ambil tema ini? Tujuannya yang pertama supaya kalian bisa mengenal dan memahami apa itu kepribadian dari manusia. Ya, kalau main insya Allah tidak ada yang sulit karena kita belajar tentang diri kita. Nah, supaya tidak tegang, mari kita berdiri dulu. Kita buat permainan sebentar. Nah, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Nah, boleh. Ketawa-ketawa boleh, tidak apa-apa. Kakak nahan orang ketawa ya. Masih ingat ya? Tangan di atas, hitung sampai 8. Gerakannya jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sulit. Ada sana ya. Lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Pada hari Minggu kutu ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di ping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tik tuk tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Tepuk tepuk tangan kita semua. Bagaimana, sudah siap untuk materi ini? Siap ya? Oke, kita mulai.
Baik, tema kita hari ini tentang kepribadian manusia. Ada yang tahu apa itu kepribadian manusia? Bingung ya? Belum ya? Kita lihat dulu apa sih itu kepribadian manusia. Jadi ada beberapa pendapat menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Gordon Allport. Apa menurut beliau? Bisa dibaca bareng. Menurut Allport adalah kepribadian sesuatu. Jadi kepribadian adalah sesuatu yang ada di dalam setiap individu seseorang, yang mana setiap orang tidak sama. Ada yang sama kepribadiannya? Tidak ada ya, karena tidak sama setiap orang. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu menurut siapa namanya? Sigmund Freud. Ya, apa kata beliau? Kata Sigmund Freud, kepribadian pernah dengar istilah ini? Masa enggak pernah? Ayo coba. Ada yang pernah dengar enggak dari kata-kata yang di depan itu? Kayaknya kita sering nyebutkan tapi enggak tahu artinya ya. Apa contohnya? Ego. Apa? Ada yang tahu ego? Apa? Pengen menang sendiri. Ada lagi yang lain? Apa ego itu? Egois. Lah iku ono egois. Egois itu kan sifatnya juga. Ada lagi? Kalau ego itu sifatnya egois orangnya. Ya. Ada lagi? Tidak ada yang salah jawabannya. Apa ya? Hah? Keinginan sendiri. Ada lagi yang lain? Ayo. Nah, tidak mau kalah, menangi dewe. Ada lagi? Nah, kita lihat. Apa sih yang dimaksud id, ego, dan super ego? Kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama adalah id. Bukan Idul Fitri lah ya. Nah, apa sih itu? Coba dibaca bareng-bareng. Apa itu tadi? Contohnya apa? Apa contohnya? Jadi it ini adalah sifat dasarnya dari manusia sebelum mendapat pengaruh dari luar. Jadi setiap manusia itu sama, ada it ini. Contohnya apa? Bertahan hidup. Ada kalau sila dulu itu namanya primitif ya. Apa primitif? Apa? Ada yang tahu primitif? Jadi jangan takut salah, tidak ada yang salah, KB benar ya, semuanya benar. Apa primitif? Ya, apa? Tidak ada bahasa manusia, pokoknya kolot, primitif ya, kuno ya. Jadi contohnya bertahan hidup, jelas meskipun orang yang tidak punya bangun, bayi mesti ingin bertahan hidup. Ada dua sifat ini, ada untuk bertahan hidup dan untuk pengen mati. Dua ini jelas, pengen hidup sama pengen keinginan untuk mati. Ya, enggak tahu mbah mati atau bunuh diri atau apa. Yang penting dua ini yang dimaksud dengan it. Ada yang tanyakan tentang it? Boleh, kalau mau tanya silakan. Ada? Nah, kalau enggak ada kita lanjut, yaitu tentang apa? Super ego. Apa itu super ego? Ada yang tahu? Ono ego, ono super ya. Apa super ego? Apa, ada yang tahu? Ayo. Kita selama ini, wah kamu egois ya, tapi enggak tahu apa itu egois ya. Wah kamu karepe dhewe, tapi enggak tahu apa yang dimaksud karepe dhewe. Nanti kita pelajari itu. Super ego adalah apa?
Jadi super ego itu kebalikannya dari it. Kalau it tadi yang primitif, yang kolot, yang hanya tahu hidup sama mati. Pokoknya urip kudu mangan. Sudah itu toh. Lek mati ya wes mati. Tapi kalau yang super ego ini kebalikannya. Dia dipengaruhi oleh budaya, lingkungan dan lain-lain. Contohnya apa? Misalnya gini. Tadi kalau it ada istilah ingin hidup. Berarti kan makan ya. Tapi kalau pakai super ego ini makannya nanti dilihat dengan cara apa makannya. Masa mau ada sebuah barang dipangan kan enggak? Nah, ini dari sifat yang ini, sistem yang ini yang mendorong kita untuk berperilaku supaya bisa membedakan yang benar. Harus bagaimana caranya? Namanya sifatnya super ego. Ada yang tanyakan tentang super ego? Tidak ada? Yakin? Jelas? Gak ngapusi? Nah, kalau gak ngapusi tinggal satu sifat apa tadi? Ego. Apa sih itu ego? Nah, ada yang tahu ego apa tadi? Tadi apa tadi? Pengen menang sendiri, ya apalagi? Gak mau kalah, apalagi? Keras kepala, apalagi? Loh, enggak apa-apa, ini enggak nyindir, semua kita ada sifat ini kok ya, semuanya ada. Apalagi? Senang nyindir dan banyak ya. Sedangkan ego sendiri adalah jelas tentang ego? Yakin? Gak ngapusi? Tenan pora? Lega tak kata pindah? Ada yang tanyakan enggak? Tidak ada ya. Kita lanjut. Yang kita pelajari selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada yang tahu faktornya? Tadi kepribadian apa? Lali wesan. Sesuatu yang terdapat yang mendorong memberikan arah sing ngemong. Kalau bahasa orang dulu itu ning jero ati sing bagian ngemong menungso ya. Nah, itu namanya kepribadian. Yang pertama apa faktornya? Ada dua. Yang pertama faktor internal. Apa internal itu? Internal itu jenengiin mesti jero ya. Kan gitu lah Inggris ya. Jadi kalau ngatain Inggris internal ini kan bahasa Inggris in berarti jero ya. Kalau lawannya in berarti X. Nah, kita lihat nanti sesuai apa enggak. Faktor internal. Apa sih faktor internal untuk yang mempengaruhi kepribadian? Apa? Faktor bawaan. Apa contohnya? Bawaan itu dari mana? Berarti dari lahir kan ya? Makanya dari satu kelas tidak ada yang sama wajahnya. Ya. Wajah tidak bodoh, telinganya tidak sama, tingginya tidak sama, warna kulitnya tidak sama. Ini yang mempengaruhi kepribadian dari faktor internal. Lanjut. Kayak apa sih internal itu? Keturunan atau warisan biologis dari orang tua. Meskipun tidak 100%, kadang ada orang tuanya ireng, ya anaknya putih. Ada. Kalau saya ini memang turunannya aslinya putih hasilnya ya. Saking kayak kelambi putih, tadi kalah putih kayak kelambi. Ya. Ada yang tanyakan? Boleh tanya kalau bingung. Yakin? Jelas? Gak ngapusi? Lanjut. Sekarang faktor yang kedua adalah eksternal. Tadi kalau internal itu di dalam, eksternal di luar. Apa maksudnya eksternal itu? Pengaruh lingkungan, baik sosial maupun non sosial. Apa contohnya sosial? Biasanya apa? HP, medsos, tempat tinggal dan lain-lain. Pergaulan teman. Ada lagi?
Kalau bukan kan biasanya anaknya diam, koncone rada gak pati meneng, akhirnya ikut jadi gak pati meneng pisan ya, terbawa pengaruh luar. Ada lagi yang lain. Faktor non sosial dan sosial. Apa? Ayo. Apa? Kok anda nggak lihat apa? Apa? Pola hidup. Nah, pola hidup. Gimana contohnya pola hidup maksudnya? Ben roh kancane. Hah? Lah, enggak apa-apa, enggak ada yang salah, semuanya benar ya. Kan pendapatnya masing-masing. Apa? Ah, ya. Jadi kata kelompok dua seperti pola hidup atau lingkungan atau pergaulan dari teman. Kalau kita biasa berkumpul atau berteman dengan orang yang pinter, mesti kitutan Nah, tapi lah senengane ngumpul karo sing gak pati pinter, mesti melok gak pati pinter. Pak, saya loh Pak, oh pinter Pak. Gandeng sama saya mesti pinter. Ya berarti kuat nganunya ya, kepribadiannya ya. Nah, kita lihat. Faktor eksternal yang pertama lingkungan fisik alam. Contoh, orang yang hidup di daerah padang pasir dengan yang di pedesaan sama enggak kira-kira? Apa bedanya? Coba. Ngacung. Ojo ido saya malu. Apa? Ayo. Perbedaannya apa sih? Wes, kalau ya tempat. Loh iya kan tempatnya beda. Padang pasir sama yang paling mudah. Orang yang hidupnya atau tinggalnya di kota sama yang di desa sama apa enggak kira-kira? Apa? Kalau di kota bagaimana? Cara berpakaiannya. Gimana kalau kota? Mosok makanan enak ya pakai. Kalau pakaiannya bebas biasanya ya. Kalau desa lebih kalem. Nah, ya wes biasa. Ada lagi yang lain. Perbedaannya bahasanya lebih mana? Gimana? Kalau di kota gimana? Bahasa Indonesia formal. Kalau tadi ada yang bilang bahasanya agak gaul sedikit ya. Kalau di desa? Bahasa daerah. Kemudian yang kedua, kebudayaan masyarakat setempat. Ini kebudayaan antara tempat satu dengan tempat lainnya mesti ada beda. Kemudian yang ketiga, pengalaman kelompok. Kayak tadi kata Riana dan siapa tadi lagi ya. Kalau kita biasanya gerombolan karo sama anak-anak yang bandel, ya, yang biasanya geng-gengan, mesti kita akan terpengaruh. Ya, kita terpengaruh nantinya. Yang keempat, pengalaman unik. Pengalaman unik, saya yakin setiap manusia, setiap orang, setiap kita punya pengalaman unik masing-masing. Ya, yang mengubah pola pikir kita. Yang semula, kok ini sih, akhirnya dapat pengalaman sesuatu yang bisa dikenang, akhirnya berubah pola pikirnya. Ada yang pernah ngalami kayak gitu? Pernah. Ya, apa contohnya? Apa? Rahasia ya, rahasia sendiri. Dari sini ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Kayak enak materinya ya. Nah, sekarang kita belajar tipe-tipe kepribadian. Kayaknya lebih menarik. Biar kita tahu seperti apa sih kita. Termasuk orang seperti apa sih kita ini. Ya. Lanjut apa? Cukup? Lanjut ya. Tipe-tipe kepribadian ada beberapa. Yang pertama adalah kepribadian koleris. Apa sih kepribadian koleris itu? Ciri-cirinya yang pertama apa? Ekstrovert, terus keras, tegas.
Nah, kira-kira ada yang masuk enggak ini dari kepribadian kita? Ada? Hah? Tegas, keras. Wes pokoknya lega, gak, le, yo, ya gitu ya biasanya ya. Nah, ada anak di sini yang tipe-tipe ini? Ada ya? Nah. Jadi kalau udah tahu kayak gini, dosa tersinggung ya. Jadi kalau lain kali kalau udah dapat mereka kayak gini, oh kamu aneh wangel dileng-eleng jadi oh terarek model ngono kae ngono ya, kan tahu berarti nanti. Yang kedua yaitu sanguitis. Sanguin ya. Apa ciri-ciri sanguin? Memiliki ciri-ciri terus ada yang kayak gini. Ada. Kira-kira siapa? Ya. Yang jelas nanti setiap anak mesti ngalami kayak gini. Di beberapa kondisi nanti hampir semuanya ngalami kayak gini ya. Ada yang tanyakan? Lanjut. Kalau ada yang tanyakan, enggak apa-apa. Ya, enggak usah tegang ya. Berikutnya tipe-tipe kepribadian. Yang ketiga adalah melankolis. Pernah dengar istilah ini? Enggak pernah dengar. Apa nih introvert? Oh, extrovert, introvert. Tadi kalau introvert itu kan dari dalamnya bawaannya kayak gitu sudah. Ya. Dari bawaan. Udah ya, jelas ya. Jadi kalau yang pengaruh dari luar yang saya dari bawaan. Sekarang yang melankolis seperti apa sih? Ciri-ciri melankolis? Nah, pemikir. Wah, mikir tuh pokoknya. Ada yang jadi tipe-tipe memikir? Ada ya. Terus apa lagi? Tidak ada. Apa lagi ciri-cirinya? Pemikir. Cenderung apa kalau yang kayak gini? Jenius. Mesti kalau ngomong selalu pakai hati-hati, gak syukur mencotot ya, gak syukur jeplos-jeplos ya, dipikir temenan. Nah, lanjut. Nah, sekarang kepribadian flegmatis. Apa ciri-cirinya? Pemalu dan yang lainnya. Jelas dari sini? Ada yang tanyakan? Ada yang bingung? Nah, kita coba lihat video ini sebentar ya, biar kita lebih paham. Belajar menjalani kehidupan yang ini menjadi manusia yang positif. Untuk episode pertama channel ini, kita akan mengenali teori kepribadian dasar manusia yang berjumlah ilmiah. Teori ini dikembangkan oleh Hippocrates, seorang dokter dari era Yunani kuno. Hippocrates membagi karakter manusia dalam 4 jenis, yaitu teoris, sanguis, melankolis, dan pragmatis. Dengan mengenali karakter kita sebagai manusia, kita akan mengenali apa kekurangan dan kelebihan diri kita, sehingga kita akan bertindak secara tepat di setiap situasi. Selain itu, dengan mengetahui tipe kepribadian seseorang juga bisa membantu kamu dalam memahami lawan bicara kamu, membantu kamu untuk bisa mengkondisikan sikap atau perilaku yang sesuai dengan lawan bicara kamu. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan belajar satu persatu 4 jenis manusia ini. Satu kata yang menggambarkan kepribadian koleris adalah kuat. Koleris yang kuat merupakan tipe kepribadian yang tegas dan tipe seorang pemimpin. Koleris sangat suka mengatur, suka petualangan, dan suka tantangan baru. Dia juga memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengalah. Orang dengan karakter ini merupakan sosok yang ambisius, kompetitif, fokus dengan tujuannya, dan sering menduduki posisi puncak dalam sebuah pekerjaan. Karena dengan jiwa leadership dia sudah terlihat secara alami. Orang dengan kepribadian ini sebenarnya tidak pemarah, tapi mereka termasuk orang yang sangat tegas, dan karena ketegasannya ini mereka sering disalahartikan sebagai orang yang suka marah. Mereka merupakan orang-orang yang visioner dan tidak pernah kamu sendiri.
Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan hiperpolaris. Kekuatan hiperpolaris antara lain selalu memimpin membuat keputusan dinamis dan aktif, bebas, mandiri, dan berpeluang keras untuk mencapai sasaran. Berani menghadapi tantangan dan masalah. Prinsip mereka, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mencari solusi dengan cepat, terdorong dengan tantangan, mampu menentukan tujuan dan mendelegasikan pekerjaan dengan baik. Tidak begitu perlu teman, biasanya benar dan punya visi ke depan. Unggul dalam keadaan darurat. Sedangkan kelemahan mereka diantaranya tidak sabaran, cepat marah dan senang memerintah, terlalu bergairah atau susah untuk santai, menyukai kontroversi dan pertengkaran, terlalu kaku, kuat, dan keras, tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik, tidak suka bertele-tele, sering membuat keputusan tergesa-gesa, cenderung memperalat orang lain, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, berkahulik atau cinta mati dengan pekerjaan, sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tipe manusia selanjutnya adalah sanguins. Satu kata yang menambahkan sanguins adalah populer. Sanguins yang populer merupakan tipe karakter kepribadian yang suka mencari perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, dan menyukai popularitas. Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan senang menjadi pusat perhatian. Seorang sanguin selalu senang dalam situasi yang gembira, pesta-pesta, berkumpul dengan teman-teman dalam kondisi yang ramai. Mereka senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan, namun hidupnya tidak teratur. Orang dengan tipe sanguin susah berkonsentrasi dan diajak serius dan selalu cenderung memberikan keputusan yang berpikir pendek. Sanguins merupakan karakter yang paling fleksibel dibandingkan ketiga temperament lainnya. Mereka termasuk orang people oriented dan sering mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam kelompok. Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe sanguins. Kekuatan tipe sanguins diantaranya suka bicara, antusias, ekspresif, emosional, dan demonstratif, ceria dan bernuansa ingin tahu. Hidup di masa sekarang, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, berarti tulus dan terkadang kekanak-kanakan, senang berkumpul, membuat teman dan mengikuti orang lain, senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian, menyenangkan, mudah memaafkan atau tidak menyimpan dendam, mengambil inisiatif atau menghindari hal-hal atau keadaan yang membosankan, menyukai hal-hal spontan. Sedangkan kelemahan tipe sanguins diantaranya suara dan tertawa yang keras bahkan terlalu keras, membesarkan suatu hal atau kejadian, susah untuk diam, mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan ataupun orang lain, sering meminta persetujuan menggunakan hal sepele, pelupa, perlu bekerja, lebih suka bicara, cenderung tidak tepat waktu, mendominasi percakapan, suka mengeluh dan susah mendengarkan dengan tuntas, sering mengambil permasalahan orang lain menjadi seolah itu adalah masalahnya, egoistis atau suka memikirkan sendiri, sering berdalih dan mengulangi cerita yang sama, konsentrasi ke how to spend money dibandingkan dengan how to save money. Yang ketiga adalah tipe kepribadian melankolis. Satu kata yang menggambarkan karakter melankolis adalah perfeksionis. Tipe kepribadian melankolis yang sempurna merupakan tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, dan terencana. Keunggulan mereka adalah mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal terkecil. Secara penampilan fisik, orang dengan tipe melankolis selalu terlihat rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, buku tertata dengan rapi, tulisan rapi, dan sebagainya. Orang dengan tipe ini bisa dilihat dari kondisi kamarnya yang rapi dan bersih. Secara akademis, tipe melankolis tergolong pandai dan cerdas. Orang dengan tipe melankolis suka mengatur orang lain, suka mengingatkan orang lain jika tidak sesuai, suka mengontrol semuanya sendiri, tidak mengalah, bicara dan dingin, dan selalu ingin sesuai dengan aturan atau baku. Mereka juga selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan. Orang melankolis yang berpemalu dan curiga terhadap orang baru, sehingga mereka benar-benar mengetahui tujuan orang tersebut.
Mereka juga sering sensitif terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Tidak seperti orang-orang sangar yang melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan, dan mereka cenderung akan sangat menghindarinya. Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe melankolis. Kekuatan melankolis diantaranya analitis, mendalam, serius, dan bertujuan, berorientasi pada jadwal, artistik, kreatif, dan sensitif, mau mengembangkan diri sendiri dan idealis, standar tinggi dan perfeksionis, tekun, rapi, dan hemat, mencari solusi pemecahan masalah dengan kreatif, selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulai, berteman dengan hati-hati dan menghindari perhatian dari orang banyak, mau mendengarkan keluhan, setia, dan memperhatikan orang lain. Sedangkan kelemahan tipe melankolis diantaranya cenderung melihat masalah dari sisi negatif, pendendam, mudah merasa bersalah, murung, dan tertekan, lebih menekankan pada cara yang memberikan tercapainya tujuan, tertekan pada situasi yang tidak sempurna dan perlu berubah, melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan, standar yang terlalu tinggi sehingga sulit disenangkan, hidup berdasarkan definisi, sulit bersosialisasi, dan cenderung pilih-pilih, sulit mengungkapkan perasaan dan memiliki rasa curiga yang besar atau skeptis terhadap ujian. Yang terakhir, kita akan mengenal tipe kepribadian pragmatis. Satu kata yang menggambarkan kepribadian pragmatis adalah damai. Pragmatis adalah pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ia juga mudah untuk disuruh dan selalu mau melakukan, suka mengalah dan tidak menyukai konflik. Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang. Apabila dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang. Tipe pragmatis mampu bersabar dan memproduksi apapun. Apabila disuruh untuk mengambil keputusan, mereka akan mengalami kesulitan dan cenderung menunda. Manusia dengan temperamen ini cenderung pasif dan tidak begitu ambisius. Secara garis besar, berikut adalah poin-poin kekuatan dan kelemahan tipe pragmatis. Berikut adalah kekuatan dari tipe pragmatis: sabar, santai, tenang, dan pendengar yang baik. Tidak banyak bicara, namun cenderung bijaksana. Simpatik dan baik hati, namun cenderung menyembunyikan emosi. Pendengar masalah yang baik. Menyenangkan, mudah bergaul, dan tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Bisa bekerja di bawah tekanan. Senang melihat dan mengawasi, peduli, dan mudah diajak damai. Sedangkan kelemahan tipe pragmatis diantaranya kurang antusias terhadap perubahan lingkungan, mudah takut dan khawatir, cenderung menghindari konflik dan tanggung jawab, keras kepala, sulit kompromi, kurang berorientasi pada tujuan, terlalu pemalu dan pendiam, kurang memotivasi diri, sering menunda atau menentukan masalah dan tidak senang didesak, lebih suka menjadi penonton dibandingkan terlibat langsung, terkesan tidak memiliki impian atau pemberian hidup yang tegas. Nah, setelah mengenal 4 tipe kepribadian, share dulu ke Tadi sekilas refleksi dari yang materi tentang kepribadian manusia. Jadi kepribadian manusia itu ada berapa tadi? 4. Apa saja? Koleris, sanguin, melankolis, dan flegmatis. Kira-kira dari video tadi, coba dituliskan di bukunya, kira-kira kalian nanti masuk di kelompok yang mana, kepribadian yang mana? Ya ditulis nama, ditulis nanti ya di bukunya. Di situ belakangnya per kelompok, nanti namanya ini, oh aku termasuk kelompok tulis ini. Ya di belakangnya tadi itu lembaran, nggak apa-apa. Ini bawahnya sini, baliknya sini, udah ada baliknya sini, nggak apa-apa. Iya. Nah, ayo. Nanti yang bisa ngoreksi siapa ya? Diri kita sendiri kan? Ya tadi kan udah kelihatan tadi ya. Yang senang, yang sukanya ngatur toh, nanti termasuk kelompok apa, kepribadian apa. Yang orangnya neswa termasuk kelompok kepribadian apa. Ya. Terus lagi contohnya adik, kalau diajak serius susah itu kelompok apa? Ya, kan ada tadi semua. Apa? Ya kan bisa. Coba lihat.
Nah ini Divano termasuk sini apa sifatnya gitu aja. Iya. Katanya anaknya termasuk kelompok apa tadi? Termasuk apa dia? Kan ciri-ciri kepribadian matang atau dewasa. Apa yang pertama? Nggak usah muluk-muluk. Wes jadi diri sendiri aja, nggak usah. Jadi orang lain. Yang kedua, memiliki pegangan hidup yang artinya apa? Tidak mudah terpengaruh. Jadi sampean mau bergaul sama anak yang nakal silakan, tapi harus punya pendirian yang kuat. Lega punya jangan ya, nanti ikut arus nanti. Yang ketiga, mampu tidak merugikan orang lain. Yang keempat, mempunyai ini yang agak sulit ini. Ya, banyak di sini tanya, habis ini kemana? Tidak tahu Pak. Ya, masih bingung. Ya, jadi harus punya rencana masa depan. Tugas berkelompok di situ ada selembaran untuk menguji atau refreshing atau merefleksi tadi yang materi yang disampaikan. Coba ya, bisa diisi dulu itu tentang apa sih kepribadian manusia itu. Ya, yang nggak usah sudah. Ya, diisi semuanya. Nama Pak. Udah ya, saya minta satu kelompok untuk menjawab. Kelompok 5. Tadi yang dijawab nomor apa? Pertanyaan apa tadi? Apa? Pertanyaannya apa? Sing banter. Coba yang lain dengarkan dulu. Ini kelompok 5 mau jawab ini. Apa? Tipe-tipe kepribadian apa saja? Yang lain sama apa enggak kira-kira? Tipe kepribadian? Coba kelompok 1. Yang tipe kepribadian apa saja? Yang keras suaranya. Nah, kemudian kelompok 2. Sama berarti ya. Kelompok 4. Kepribadian apa sih dewasa itu belum? Apa dewasa tadi? Ayo. Bagaimana kelompok lain? Ya, sama seperti itu juga. Kelompok 2, kelompok 3. Tipe-tipenya apa tadi? Kepribadian manusia itu apa sih? Kepribadian manusia? Kepribadiannya apa? Udah ya. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Yakin? Tenang? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti untuk tugas kesimpulannya juga dikumpulkan ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa nanti dipimpin sama ketua kelas ya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, semoga materi hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.